Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, haleluya, haleluya. Baik, pada hari ini saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan secara online. Tuhan Yesus memberkati engkau dimanapun kau berada. Haleluya. Segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bersekutu bersama dalam ibadah raya hari Minggu ini. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan tubuh kita siapkan setiap roh dan jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita tunduk kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat semua penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Buat segalanya yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami ada sampai detik ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu untuk mengenal Tuhan, kami rindu Tuhan untuk tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuki hadirat-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan untuk melihat Engkau Yesus tempat ini. Haleluya, haleluya. Bertahtalah Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau Yesus. Haleluya. Kau yang berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang layakkan setiap kami Tuhan untuk masuki hadirat-Mu Tuhan, Kau yang sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa Tuhan setiap pujian sembah kami ke dalam-Mu Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Sebab Kau yang terindah Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa,
cinta Engkau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama
damai sejahtera-Mu Yesus. Kami terima Tuhan sukacita-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima pengharapan-Mu Tuhan yang luar biasa tempat ini Tuhan. Dan kami terima semua yang baik Tuhan daripada Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau angkat lebih lagi Tuhan suara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan tempat ini Yesus. Kami berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua jemaat yang percaya kita sambut Tuhan Yesus kita. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Tuhan yang mulia,
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bapak Ibu Saudara SRP silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan datang memasuki hadirat Tuhan tempat ini. Kita persiapkan kembali setiap hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Seperti firman Tuhan yang tertulis
tertulis pada Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita imani setiap perkataan Tuhan tempat ini, bahwa Yesuslah hanya satu-satunya pilihan dalam hidup kami, bahwa Yesuslah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain.
Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang Maha Hadir, dan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang terlebih rindu untuk memberkati setiap kami. Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menyatukan hati, bersekutu, duduk diam di bawah kaki-Mu. Ini kami. Hanya Engkau satu di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Kau berkarya lebih lagi di atas kami. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Saat ini kami siap dibentuk lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hati kami siap dibentuk dan hidup kami siap diubahkan oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam kami. Kami siap untuk menerima taburan kebenaran firman. Mampukan hamba-Mu Tuhan Yesus untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Mampukan hamba-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menyampaikan isi hati Allah, sehingga setiap anak-anak-Mu yang saat ini boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, boleh bukan hanya mendengar, namun kami boleh melakukan kebenaran-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa, bener ya? Luar biasa ya. Puji nama Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa ada menyertai hidup kita. Tuhan yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, minggu terakhir di bulan Agustus untuk kita belajar bersama-sama tentang prioritas. Dan pagi hari ini mari belajar bersama-sama, ini ayat yang cukup sangat-sangat melekat, bahkan hafal ini yang saya ambil untuk tema khotbah pada pagi hari ini di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ini sangat familiar sekali, mungkin juga menjadi ayat yang Bapak Ibu menjadi ayat kesukaan, walaupun semua ayat kesukaan ya. Matius 6 ayat yang ke-33 kita baca bersama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, ayat ini mungkin menjadi ayat yang akan menjadi ayat yang disukai
menjadi pilihan ayat yang sangat-sangat diaminkan, karena ada ayat tambahannya ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Padahal yang menjadi poin penting dari ayat ini adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kata maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kalau ditambahkan loh Bapak Ibu Saudara, kalau ditambahkan lah, kalau tidak, apakah akan menjadi ayat kesukaan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetap Tante, tetap Mbak Anggra, mantap. Itu iman yang luar biasa itu seperti itu. Tetapi Tuhan kita nggak mungkin, wong itu sudah perjanjian Tuhan kok. Kalau kamu menjadikan aku Allahmu, Tuhan akan memberkati, itu janji Tuhan. Oleh sebab itu Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Namun yang menjadi poin berikutnya adalah jangan hal yang kedua yang kita kejar. Prioritas utama kita adalah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, bukan pemberian-pemberian Allah, bukan berkat-berkatnya Tuhan, bukan mujizat-mujizat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ambil judul jangan kejar berkat, tapi kejar Tuhan. Amin. Tepuk pundak kiri kananmu, katakan jangan kejar berkat tapi kejar Tuhan. Terserah mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Batak, mau pakai bahasa Inggris, monggo. Jangan kejar berkat tapi kejar Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu, ketika kita hanya mengejar berkat Tuhan, hasilnya akan menyedihkan Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama ya. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kita mau belajar tentang dua kisah tentang orang lumpuh dan orang kusta nanti. Markus 2 ayat 1 sampai ke 5 saya bacakan untuk kita semuanya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Bagaimana kejar Tuhan bukan kejar berkat. Orang lumpuh itu ya lumpuh, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berjalan kemana-mana. Butuh bantuan orang lain karena wah di sana ada KKR nih, KKR-nya Tuhan Yesus. Ini punya solidaritas yang bagus, punya komunitas yang bagus. Dia punya teman yang siap menggotongnya kemana-mana. Kalau Mbah Marijan tak gendong kemana-mana, tapi kalau ini tak gotong kemana-mana. Nah, apa yang terjadi ternyata di dalam rumah itu tempat KKR Tuhan Yesus itu udah penuh. Sampai di pintu depan itu sudah penuh. Kemudian mereka, saya yakin itu hal yang agak sedikit susah ya, atau bahkan susah karena harus gotong.
Enggak ada tuh dulu sepatu kursi roda gitu, belum ada, digotong Bapak Ibu Saudara. Kemudian mereka naik ke atap di mana di tengah-tengahnya itu ada, nggak tahu ada lubangnya atau perlu dibobok gitu. Saya nggak tahu. Tetapi prioritas atau tujuan utama dari orang sakit lumpuh itu datang, ketemu Yesus, sembuh. Datang, ketemu Yesus, sembuh. Itu tujuannya. Maka mereka belajar yang pertama, fokusnya bawa orang lumpuh ini supaya bisa ketemu Yesus. Nanti nek ketemu Yesus didemok bar mari gitu. Mereka berusaha, ada usaha yang cukup merepotkan, saya mikirnya seperti itu. Misalnya di sini penuh, tiba-tiba dia harus naik tangga dulu, gotong loh Bapak Ibu, gotong orang lumpuh itu dibawa ke atas. Belum lagi kalau di situnya ditutup masih dongkeli atau entahlah seperti apa, dibuka, kemudian diturunkan pelan-pelan, net not, diturunkan pakai tali ke bawah orang yang sakit lumpuh itu. Pasti mereka, ayo terus, angkat, ya turunkan. Mereka berkoordinasi cukup banyak, cukup bagus. Ini kalau jadi satu khotbah lagi itu bakalnya. Tapi kita tentang ini dulu ya, belajar tentang fokus. Dan saya yakin ada banyak hal seperti penghalang yang menghalangi, merintangi jalan mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk bertemu kepada Tuhan. Nggak tahu rumahnya berapa kilo dari tempat Tuhan Yesus KKR. Kalau kita atau saya lah, jangan kita. Kalau saya melihat gitu mesti terus kebuakno sama lewat nanti meneh. Lu gone reneng lu ngarep-ngarep reneng, mau aku pengennya ketemu Yesus kok. Aku pengennya mari, aku pengennya ketemu Yesus. Saya misalnya koncone gitu, makane datang itu lebih awal, nek perlu 1 jam sebelumnya gitu datang. Ben nanti langsung dapat tempat duduk, bisa langsung ketemu Yesus. Wes pulang wes sesuk lihat Yesus mau ke KKR di mana. Mungkin saya akan seperti itu. Mungkin. Tapi enggak. Ini ada fokusnya, dia punya kemauan yang keras yang membuat dia harus ketemu Yesus. Dia harus berjumpa dengan Yesus. Apa pelajarannya buat kita Bapak Ibu Saudara? Apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita memiliki tujuan, kalau kita memiliki prioritas, fokuslah pada tujuan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama, minggu ketiga kita belajar tentang prioritas. Apa yang harus kita utamakan? Nomor 1 Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, nomor 1 kan Tuhan. Dan sekalipun banyak penghalang, sekalipun banyak rintangan, percayai ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kekurangan jalan untuk membuka jalan bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah kekurangan jalan. 1000 jalan ditutup, Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita. Amin. Amin. Apalagi datang kepada Tuhan. Apalagi tujuannya itu untuk Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak kekurangan jalan Bapak Ibu. Gimana aku mau datang kepada Tuhan, aku sibuk. Aku enggak bisa. Dan ingat Bapak Ibu, semakin kita fokus, semakin kita menggebu-gebu ingin bertemu Tuhan, halangannya pun semakin banyak. Bener enggak? Coba di rumah, dalam hati kita, sering saya juga, dalam hati kita, ndang doa gitu. Tapi sik Tuhan, aku durung ngumbahi. Sik Tuhan, aku durung nyirami kembang. Hal-hal yang sepele, tapi itu justru menunda-nunda waktu kita untuk bertemu Tuhan. Coba Bapak Ibu sudah besok hari Minggu, aku mau datang ke gereja, aku mau ibadah nih, aku mau sungguh-sungguh. Lah ono wae sing
tahu-tahu perutnya mules lah. Itu sing tahu, sing punya keinginan. Sing nggak punya keinginan pun mau ada halangan cuek aja. Si ibadah ra ibadah podo wae, karena nggak ada keinginan, nggak ada kemauan dalam hati. Tetapi yang memiliki keinginan, godaan, bukan cobaan sih, godaannya tambah banyak. Wah, apa aku serapenak ya, awakku tangi turu, awakku rapenak, ada aja. Tetapi saat itu Bapak Ibu, fokuslah kembali apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi prioritas kita. Wis nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Saya tadi mau pelayanan itu aja, sing lagi habis selesai makan ngambilin nyalini ojos itu. Aduh ibu, jantungku kumat, saya bilang gitu. Udah gitu mesti saya tumpah-tumpah kayak gitu tuh. Beberapa lama, Musi sudah berangkat ke Karanganyar. Terus saya ingat, godone dalam nama Yesus. Saya cuman hirup-hirup nafas, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semangat. Ya udah, saya bisa berdiri di tempat ini itu karena Tuhan. Ada aja. Tapi jangan sampai penghalang itu menumbangkan atau mengalahkan apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi tujuan kita. Ada beberapa anak muda yang sempat curhat ke saya, bingung membagi waktunya untuk beribadah karena harus bekerja. Kalau kita memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Doa. Saya juga punya kesaksian tentang anak muda yang sekarang sudah jadi mama-mama. Bagaimana dulu dia memiliki fokus prioritas utama. Pokok men aku kalau kerja hari Minggu kudu libur soalnya aku mau ibadah. Beneri, Tuhan kasih pekerjaan yang hari Minggu libur. Tuhan tidak kekurangan jalan untuk membuka jalan kita. Amin. Asalkan kita fokus, asal kita punya tujuan yang pasti untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu menjawab doa kita. Tidak salah dengan keinginan, kita boleh punya keinginan, tetapi Tuhan terlebih tahu kebutuhan kita. Tuhan menjawab keperluan kita, kebutuhan kita sesuai dengan kemuliaan dan kuasanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bukan karena kita, tapi Tuhan yang tidak pernah kekurangan jalan untuk menolong setiap anak-anaknya ketika kita mau fokus. Amin. Fokusnya satu, utamakan Tuhan, muliakan Tuhan dalam segala hal. Kalau kamu sekolah, di sekolah kamu menjadi seorang murid, kalau tujuanmu dalam pendidikan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan tidak kurang cara untuk menolongmu. Kalau kamu sebagai ibu rumah tangga, kamu berjualan, apapun yang kamu lakukan, Bapak Ibu lakukan, kalau tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati setiap kita. Dasarnya itu saja Bapak Ibu. Sebenarnya tema-tema dari kemarin-kemarin itu bisa berkesinambungan Bapak Ibu. Fokus yang kedua kita pelajari tentang orang lumpuh beserta rekan-rekannya ini. Mereka fokus dan benar mereka ketemu Yesus. Ketika seseorang memiliki prioritas dalam hidupnya, otomatis di dalam dirinya itu memiliki motivasi. Bisa klik yang motivasi. Yang kedua kita belajar tentang motivasi. Nah,
di sini Bapak Ibu. Menurut kita, oh ya orang lumpuh enggak salah nih. Motivasinya kalau sakit minta sembuh, bener kan? Bener dong. Kalau kita punya hutang kemudian kita berdoa kepada Tuhan, terus kita minta Tuhan tolong lunasi hutang saya, bener kan? Kalau kita sakit minta sembuh, bener dong. Kalau kita ada masalah dalam keluarga kita minta Tuhan pulihkan, bener kan? Bener kan? Kita belajar. Orang lumpuh memiliki ekspektasi bertemu Tuhan Yesus, bertemu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sembuh. Ini pikiran kita. Sudah bertemu Yesus di bawah, Tuhan Yesus enggak gitu. Tuhan Yesus enggak jamah, kemudian sembuh enggak. Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus katakan apa? Markus 2 tadi ya. Ini yang Tuhan Yesus katakan, ayat yang ke 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, iman mereka loh ya, iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hey, hello. Itu kalau film kartun itu bunyinya ketika ekspektasinya pengen sembuh, tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, malah ngomong, hei anakku, imanmu, dosamu telah diampuni. Musiknya gimana? Ngek, 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 ngek. Gitu ya. Tuhan Yesus gak segera jamah Bapak Ibu Saudara. Walaupun nanti Tuhan Yesus lakukan hal itu, angkatlah. Biasanya kan angkatlah tilammu dan berjalanlah, gitu kan. Kalau kita membaca firman Tuhan tentang kesembuhan gitu, bangun dan berjalanlah. Tuhan Yesus katakan itu, tapi ini beda. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Antara ekspektasi dengan realitanya berbeda Bapak Ibu. Seringkali ini terjadi kan kepada anak-anak Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, masalah selesai. Itu yang kita minta. Itu sering kali yang kita minta kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, semua problema, pergumulan rampung, selesai. Itu. Tapi apa yang Tuhan kehendaki itu lebih luar biasa kalau kita kerjakan. Karena apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita cuman kejar berkatnya, bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, cuman mau apa yang pemberian Tuhan, mau mujizatnya. Hei Bapak Ibu, kita jadikan Tuhan itu kayak dewa. Begitu Tuhan gak ngabulkan, oh cari yang lain. Begitu Tuhan gak kasih, oh masih ada jalan keluar yang lain kok. Pakai kekuatan kita akhirnya. Itu yang menjadi berbahaya. Kita cuma menganggap Tuhan itu kayak pesugihan, kayak dewa yang kita bisa seenaknya datang dan pergi sesuka hati. Datang kalau butuh, kayak jalangkung. Tapi kalau jalangkung kan katanya itu datang tak diundang, pulang nggak diantar. Kita juga kayak gitu, datang kalau butuh, doa kalau butuh. Tapi kalau enggak, oh bye-bye Tuhan gitu. Oleh sebab itu Tuhan mau merubah apa yang menjadi pola pikir dari orang-orang yang ada di situ dan juga orang lumpuh tersebut. Ada yang tidak beres, ada ketidakberesan di sini.
orang lumpuh yang pada akhirnya disembuhkan oleh Tuhan, menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita belajar di Lukas 17. Ini tentang orang 10 orang kusta. 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Yesus, tolong aku. Dan Tuhan Yesus melihat kalau orang kusta memang tersingkir, dijauhi, bahkan kalau ketemu orang mereka harus mengerudungi dirinya dan ngomong sambil minggir, najis, najis, najis gitu. Itu penderitaan orang kusta. Mereka disingkirkan, mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota, dan ingat Tuhan mau melewati jalan itu. Dalam Lukas 17 katakan yang sebenarnya Tuhan gak harus lewat ke situ, tapi Tuhan mau lewat di situ. Artinya kasih Tuhan itu sebenarnya personal, Bapak Ibu. Tuhan mau datang ke tempat itu, dan 10 orang kusta Tuhan perintahkan sekarang pergi kepada imam-imam. Karena pada saat itu kalau orang sakit kusta yang bisa ngomong ini sudah tahir, yang bisa mengesahkan itu, mengatakan itu tahir, itu sembuh, itu cuman imam. 10 orang kusta pergi kepada imam-imam untuk menunjukkan, karena di tengah jalan ternyata kustanya sembuh. Hanya satu, Bapak Ibu Saudara, hanya satu yang kembali kepada Tuhan untuk bersujud, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya satu dari 9 itu. Dari 10 itu. Makanya Tuhan Yesus yang kemana 9? Kenapa hanya satu? Dan bahkan itu orang Samaria di situ dikatakan yang datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, hei anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, dosamu sudah diampuni. Tuhan katakan itu. Artinya di situ 9 orang sakit kusta mungkin bisa dikatakan dia sembuh kustanya. Tubuhnya sembuh, menerima kesembuhan, tetapi satu orang yang sembuh dari kusta bukan hanya sembuh tubuhnya, tapi juga sembuh imannya. Hidupnya selamat, dia beroleh kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang paripurna. Itu maksud Tuhan kepada anak-anaknya, bukan hanya ketika mengejar berkat. Kita jasmaninya kita diberkati, tetapi rohaninya belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan inginnya kita Tuhan memberi yang sempurna, yang paripurna. Jadi kalau tadi orang lumpuh, Tuhan berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Sebenarnya Tuhan pengen nyembuhkan rohaninya dulu. Rohnya disembuhkan, imannya diselamatkan. Supaya dia pun menerima kesembuhan yang sempurna. Dan Tuhan ingin setiap kita pun ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan inginkan perubahan kita terlebih dahulu sebelum Tuhan memberikan berkat-Nya, sebelum Tuhan menambahkan segalanya buat kita. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan ingin kita berubah. Karena Tuhan ingin memberikan yang sempurna buat kita. Berkat itu apa toh Bapak Ibu? Berkat itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan karena kita cakap mengelola. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita karena kita cakap mengelola. Nah, kalau di dalam diri kita tidak berubah untuk menjadi cakap,
menjadi mampu untuk mengelola, Tuhan gak akan berikan Bapak Ibu. Ibarat Joshua, papa ojo minta sepeda motor, gak mungkin Tuhan akan kasih. Karena Joshua belum cakap. Tuhan, aku meminta kepadamu pengurapan double porsi. Lah wong disuruh doa aja meletre, mau double porsi, porsi bakso mungkin, ya bisa itu. Minta Bapak Ibu ndak usah double porsi, 2 porsi bakso gitu bisa. Tuhan memberikan talenta seperti apa? Sesuai dengan kapasitas. Bisamu itu 1, bisamu 2, bisamu 3. Nek kamu mau mengembangkan tak tambahi. Saya tambahi talenta. Itu yang firman Tuhan yang ngomong. Jadi berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan karena kita cakap, mampu untuk mengelola. Jadi rubah dulu diri kita. Kita cakap mengelola enggak sih? Tak kasih uang 1 miliar, aduh oke banget. 10 juta, ini anak-anak sih. Dulu saya sering digodain sama teman-teman. Teman saya itu dari desa. Aku heran nih itu lihat uang kaget dikasih 10 juta. Kok dalam waktu segitu aku enggak bisa loh dalam 1 jam ngabiske duit 10 juta. Saya guyu tok. Saya guyu tok. Lah sak jam 10 juta mosok ra iso ngentekke. Ora iso lho, Ci. Aku ra iso lho ngentekke duit sakmono ki 10 juta. Lah aku ora nganti sak jam das-des satset aku lah gitu. Karena udah pinter mengeluarkan nih, udah mengelola aku seketuku iki gitu. Itu keinginan, itu cuman andai-andai. Dia ketawa, mosok 10 juta sejam, sini toh kasih 10 juta buat aku, tak entek ke sak jam, ranganti ya aku bilang gitu. Wah keren ya, cuman melorot toh. Itu intermezzo aja. Jadi, aduh, bisa di bawahnya, aduh saya nggak kelihatan sudah. Tuhan memberkati anak-anaknya itu pasti, amin. Tuhan memberkati anak-anaknya itu pasti. Bapak Ibu sepele aja tuh pikiran kita. Tuhan menciptakan bumi beserta isinya berapa hari? 6 hari. 7 hari itu Tuhan istirahat katanya. Tuhan beristirahat memberkati umatnya, memberkati ciptaannya. 6 hari. Di hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, hari yang kedua cakrawala, hari yang ketiga tumbuhan, daratan dan lautan, hari yang keempat matahari, bulan, bintang, hari yang kelima dan seterusnya. Tuhan sediakan, dan yang paling terakhir itu manusia, Bapak Ibu. Paling terakhir manusia. Artinya apa? Dari hari pertama sampai hari terakhir Tuhan sediakan dulu, baru menungsone setelah semua jadi, semua lengkap, manusia muncul. Tuhan ciptakan, enggak berkata, kalau ini berkarya Tuhan. Kan supaya manusia bisa menikmati berkat Tuhan. Benar enggak? Kita itu berkat sudah tersedia Bapak Ibu. Sudah Tuhan sediakan. Tapi prioritasnya dulu kerjakanlah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu poinnya, Tuhan sudah sediakan. Emboh dalane piye itu yang kita nggak tahu. Karena kita sudah nggak di Eden lagi. Di dalam dunia yang sudah jatuh. Makanya langsung cetakannya jadi porak-poranda. Mapnya sudah kacau balau. Tidak di Taman Eden, mau makan ambil buah-buahan. Tercukupi. Nah sekarang itu masih berlaku. Tuhan sediakan. Bangsa Israel ketika
keluar dari tanah Mesir, mereka makan setiap hari dipelihara. Makan mana, burung, puyuh Tuhan hadirkan. 6 dina kowe golek mana pulung ngono 6 dina kuwi. Pas dina yang terakhir, hari yang terakhir, jiku double pulung ngono supaya besok kamu nggak usah bekerja lagi. Utamakan perintah Tuhan. Nggak lapar, sing ngeyel ya bosok. Hari pertama jiku secukupnya, kamu lebih busuk. Hari yang terakhir ketika mengambil 2 kali cadangan buat besok enggak busuk. Artinya setiap hari Tuhan menyediakan berkat untuk kita. Tapi itu tadi, ketika kita sudah fokus, iya Tuhan aku percaya Tuhan menyediakan banyak goncangan, delok berase entek, sesok tagihan BRI. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita memiliki fokus kepada Tuhan dan memiliki motivasi yang benar, yaitu kejar Tuhan bukan kejar berkatnya, kita pasti hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Karena orang yang diberkati adalah orang yang cakap mengelola apa yang diberikan Tuhan. Motivasi yang tidak tepat atau bahkan salah menunjukkan orang tersebut tidak memiliki kedewasaan rohani. Kalau kita salah prioritas, kejar berkatnya Tuhan, bukan kejar Tuhan, kita nggak dewasa. Ketika kita nggak diberkati Tuhan, kita marah, kita mutung, kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita tidak mendapat apa-apa, karena dalam pikiran kita, apa yang bisa aku dapat dari gereja, bukan apa yang bisa aku berikan buat gereja. Apa yang bisa aku dapat dari Tuhan, bukan apa yang bisa aku berikan buat Tuhan. Itu adalah ciri atau identifikasi dari motivasi yang salah Bapak Ibu Saudara. Udah titenane itu. Kalau datang ke gereja, apa yang bisa aku berikan buat Tuhan? Sekalipun itu bukan apa-apa di mata Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kita. Apa yang aku dapat dari gereja? Wes sudah salah. Tapi ubah pola pikir kita, apa yang bisa aku berikan buat gereja? Waktu kita, hidup kita buat Tuhan. Seluruhnya kita persembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan memiliki motivasi yang benar. Satu orang kusta mencari Tuhan, sujud menyembah Tuhan, artinya merasakan jamahan dan memiliki kesadaran akan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup orang kusta tersebut. Sama seperti kita ketika kita datang kepada Tuhan, seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan yang menjadi tema kita. Tema kita. Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, coba Bapak Ibu Saudara, apa toh yang kita nikmati? Semuanya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menemukan kasih-Nya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menemukan pengampunannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berlimpah anugerah yang daripada Tuhan. Paketan komplit, paketan yang sempurna itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita kejar Tuhan, bukan kejar berkat-Nya. Oleh sebab itu yuk pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk kejar Yesus bukan pemberiannya. Dan temukan Yesus, maka kita akan menemukan harta yang terindah yang tidak akan diambil daripada kita. Puji nama Tuhan. Kita responi kebenaran firman pagi hari ini. Pemain musik silahkan maju ke depan, kita naikkan pujian. Ku cari wajah-Mu.
Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mengejar Tuhan di dalam kehidupan kami, mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam segalanya. Sama seperti Maria yang memprioritaskan Tuhan daripada kesibukannya. Karena Maria tahu ketika duduk di bawah kaki Tuhan, dia akan menemukan hubungan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang Tuhan limpahkan bagi dirinya. Dan Tuhan temukan di dalam setiap kami Tuhan. Jadikan kami para pencari-pencari Tuhan yang selalu mencari-Mu, mencari wajah-Nya selalu. Engkau dapati di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu. Amin, haleluya. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Dengar jawab-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan Tuhan. Lu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempatkan hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
sepenuh hati kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin, haleluya Yesus Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita katakan sebagai doa kita pagi hari ini. Sungguh indah Engkau Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Ya Tuhan. Setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan. Bagi semua orang yang sekali lagi sungguh indah dengan sepenuh hati kita. Tuhan, kami tahu kami terbatas. Namun kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Saat ini hamba-Mu tidak tahu apa yang jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu boleh alami. Namun Engkau Tuhan yang menjadi tujuan kami, yang menjadi prioritas kami Tuhan. Dan di bawah kaki-Mu ya Tuhan, kami bisa mencurahkan isi hati kami. Di bawah kaki-Mu Tuhan, kami boleh menyatakan segalanya tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, tentang kasih-Mu kepada setiap umat-Mu, tentang anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau Tuhan yang paling peduli, dan Engkau Tuhan yang akan menolong setiap kami. Sungguh indah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau di dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan.
Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh terima blessing ini Tuhan. Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk kami anak-anak-Mu diberkati. Bukan berkat yang biasa-biasa saja, namun berkat yang sempurna, berkat yang paripurna yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi hari ini kami tangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami siap menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Kami percaya ketika kami prioritaskan Tuhan, ketika kami utamakan Tuhan, Tuhan pun, kami pun ada di hatinya Tuhan, menjadi tempat yang utama di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami responi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk urapan-Mu, untuk firman Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan, untuk kami selalu ingat untuk menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami, untuk kami selalu mencari kerajaan surga-Mu terlebih dahulu Tuhan, terlebih dari segalanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami juga sudah memberikan persembahan kami terbaik bagi Engkau Tuhan.
Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi persembahan yang berkenan bagi Engkau, persembahan yang semakin melebar kerajaan surga di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengelola keuangan ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang cukupkan kehidupannya, dan Engkau juga beri hikmat untuk mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setiamu Tuhan cukup untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom, sehat semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada beberapa pengumuman warta gereja pada pagi hari ini. Karena sudah akhir bulan tidak kami tayangkan. Bulan depan kita masuk bulan yang baru. Jadi besok minggu depan merupakan minggu pertama. Minggu pertama akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Yang pertama. Yang kedua, besok sore khusus untuk ibu-ibu ada ibadah kaum wanita Solo Timur yang ada di GBIS Pintu Surga. Jadi khusus untuk ibu-ibu mohon bisa bersama-sama kumpul di gereja jam 5. Ibu-ibu jam berapa? Jam 5 kumpul di gereja. Nanti sama-sama kita ke GBIS Pintu Surga. Sudah lama? Ya. Oh, ibadah kaum wanita ya. Kaum wanita jam 5:30. Jam 6 mulainya. Oh, berarti kumpul di sini jam 5. Kelamaan. 5:30 gitu ya. Kumpul dari sini, berangkat dari sini jam 5:30 karena tempatnya di Keratonan. Jadi ibu-ibu para kaum wanita bareng-bareng kumpul di gereja jam 5:30. Ya, gitu ya, Bu. Baik. Kemudian yang ketiga, Saudara, ini merupakan minggu terakhir. Saudara diberi kesempatan untuk menabur diakonia. Diakonia sampai hari ini ada berapa dananya Ibu? 1.400.000. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu bisa nabur untuk pekerjaan Tuhan, terkhusus untuk kita bantu jemaat satu dengan yang lain ya. Kemudian banyak pengumuman Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan doakan Ibu Ninu yang saat ini sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang kedua, Bapak Yitno beberapa waktu yang lalu jatuh sehingga pinggangnya sakit, untuk berjalan agak sulit, saat ini sedang diterapi. Kita doakan untuk Pak Yitno. Bersyukur untuk Bapak Ranto sudah sembuh oleh kemurahan Tuhan. Bapak Agus Widodo sudah sembuh, puji nama Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita doakan Bapak Ibu, om saya dapat berjalan dengan baik operasinya karena kemurahan Tuhan. Semuanya lancar, dari Kalimantan datang ke Solo, kemudian proses demi proses semuanya lancar. Saya yakin dan percaya itu pekerjaan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ada tambahan lagi? Tidak ada tambahan lagi? Baik, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa kaum wanita besok kumpul di gereja 5:30. 5:30 berangkat gitu ya. Jadi kumpul jam 5, 5:30 berangkat. Agak jauh di Keratonan. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mulia Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa kekal, Kau hadir di sini. Ku kan tenang sekali lagi dengan imanmu katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau yang berperkara di tempat ini, Engkau yang berotoritas di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami datang dengan segala masalah, segala tantangan kehidupan, saat kami beribadah kepadamu, saat hadirat Tuhan turun, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami diberkati Tuhan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, untuk Ibu Nino yang saat ini terbaring di rumah. Tuhan menolong beliau, Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi untuk Ibu Nino. Kami juga berdoa untuk Pak Yetno, Tuhan pulihkan punggungnya. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja hari ini, kuasa Tuhan bekerja, pemulihan terjadi untuk Pak Yetno. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Agus dan Pak Ranto yang sudah Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Kami tidak lupa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan ketuk hatinya, sentuh hatinya untuk bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Karena kami tahu ketika kami prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Kau memberkati jerih payah mereka.
berkat Tuhan pun melimpah bagi kita semua. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Setiap langkah kakimu diberkati Tuhan. Tangan yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Karena engkau orang yang diberkati dan sangat diberkati. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.